Setelah 1 bulan menunggu lamanya, akhirnya kini manga Blue Vortex chapter ke-7 telah rilis secara resmi. Manga Boruto Blue Vortex chapter ke-7 berjudul Kekaguman yang Menyimpang kini menunjukkan taringnya keberadaan sang matahari. Adegan diawali dari flashback Mitsuki yang sedang bersama dengan Kawaki. Mitsuki berkata, "Aku adalah bulan yang ada di kegelapan, tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Karena itulah aku membutuhkanmu. Selama kau yang adalah matahari menyinariku, maka cahaya bulan juga tak akan meredup. Aku bisa menyinari kegelapan. Aku bisa merasakan tujuan hidupku, bertahan hidup, merasakan arti keberadaan di sini." Untuk pertama kalinya aku merasakan seperti itu, Kawaki. Adegan pun kini beralih ke tempat di mana Mitsuki berhasil mengejar Boruto. Dengan cepat Mitsuki pun langsung menyerang Boruto. Boruto pun memberikan perlawanan dengan melemparkan shuriken. Namun dengan mudah Mitsuki menghalaunya dengan ular-ularnya. Kali ini giliran ular Mitsuki lah yang menyerang Boruto. Setelah itu Boruto pun berhasil menghindarinya dengan cepat. Boruto pun berkata, "Ada apa dengan Kawaki? Kukira dia yang akan mengejarku." Mitsuki menjawab, "Tidak masalah kan, karena saat ini akulah lawanmu." Di tengah-tengah itu Boruto pun berbicara dengan Shikamaru. Saat ini Kawaki sedang tertidur karena efek racun ular dari Mitsuki. Dia melakukannya supaya kau tidak menyadari bahwa keberadaan Otsutsuki. Begitu laporan yang aku terima. Sekarang ini Mitsuki bertindak seorang diri. Mitsuki berkata, "Aku paham kalau kau kuat. Bisa mengusir Code seorang diri itu sesuatu yang luar biasa. Menurutku saat ini Kawaki sama sekali bukan lawan yang seimbang denganmu. Aku tak bisa membiarkannya terbunuh, meski harus mengorbankan nyawaku." Boruto berkata, "Hentikan Mitsuki. Kalau Kawaki itu bukanlah lawanku, seperti yang kau katakan, itu artinya kau juga sama saja. Pertarungan ini tidak ada artinya." Mitsuki berkata lagi, "Satu hal lagi, alasanku kemari meninggalkan Kawaki adalah agar aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku tanpa perlu sungkan padanya." Boruto menjawab, "Apa maksudmu?" "Sudahlah, itu tidak penting," ujar Mitsuki. Mitsuki pun kemudian menyerang Boruto dengan ularnya kembali. Ular-ular yang keluar pun berubah menjadi bunshin Mitsuki dan mulai menyerang Boruto. Boruto pun berusaha menghindarinya. Boruto berkata, "Semakin banyak bukan berarti semakin bagus, malahan itu tidak baik untuk lingkungan." Mitsuki berkata, "Sejak awal ini salahmu kan, cepatlah lenyap demi dunia ini." Boruto berkata lagi, "Mungkin benar apa yang kau katakan, tapi sayangnya tidak bisa. Ada banyak hal yang harus kulakukan, makanya aku tak punya waktu untuk bermain-main." Dengan cepat Boruto pun membabat habis semua bunshin milik Mitsuki. Sepertinya saat ini Mitsuki bukanlah tandingan Boruto. Tibalah saat itu Boruto pun memojokkan Mitsuki dengan pedangnya. Mitsuki berkata, "Lakukanlah, cepat." Boruto berkata, "Ketimbang siap membunuhku dengan mempertaruhkan nyawa, kau justru terlihat seperti orang yang putus asa, cuma nekat. Itu karena kepercayaanmu goyah. Sesuatu yang kau percayai, tidak. Sesuatu yang ingin kau percaya, tidak lagi dapat dipercaya." Mitsuki berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Boruto berkata lagi, "Ini tentang Kawaki, matahari yang menyinari dirimu. Entah sejak kapan kehilangan cahayanya. Kau merasa seperti itu kan?" Di sisi lain, Shikamaru berkata, "Ino, apa kau bisa memperdengarkan suara Mitsuki juga? Aku ingin mendengar percakapan mereka dengan lebih jelas." "Jangan sembarangan bicara. Percakapan kita di sini juga bakal kedengaran loh. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu kan?" ujar Ino. Mitsuki berkata, "Memangnya kau tahu apa, Boruto?" Boruto pun kemudian melepas pedangnya dari leher Mitsuki dan berkata, "Aku tahu, setidaknya aku tahu di mana mataharimu berada sekarang." Mitsuki sangat terkejut. "Aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya," ujar Boruto. Namun Mitsuki tidak percaya begitu saja pada Boruto dan kemudian menggunakan ularnya untuk mengikat Boruto. Mitsuki berkata, "Guruanmu tidak lucu, kau bilang kau adalah matahariku, kenapa begitu?" Boruto menjawab, "Kau bilang begitu, tapi lantas ada apa dengan ular ini? Kenapa tidak langsung saja menyerangku?" Mitsuki menjawab, "Kau sendiri kenapa tidak kabur? Padahal kau pasti punya cara untuk meloloskan diri." Boruto berkata, "Seharusnya kau sudah menyadarinya sejak lama bahwa Kawaki bukanlah mataharimu. Tak peduli seberapa dekat kau dengannya, tak peduli seberapa besar harapanmu padanya, dia tidak akan menyinarimu.
Mitsuki berkata itu tidak mungkin. Boruto berkata lagi, wajar kalau kau bingung, tapi seharusnya kau sudah tahu. Hanya kau yang bisa menilai apa yang kau anggap sebagai matahari, bukan orang lain. Kemudian dengan perlahan Mitsuki pun melepaskan ularnya dari Boruto. Mitsuki berkata lagi, kau ini sebenarnya siapa? Boruto menjawab, kau tak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud membunuh Kawaki, itu salah paham. Tapi suatu saat nanti urusanku dengannya tetap harus kutuntaskan. Ini permasalahan di antara kami berdua sesama saudara. Mitsuki menjawab, kenapa kau membunuh Hokage ketujuh? Boruto berkata, Hokage ketujuh masih hidup, dia baik-baik saja. Mitsuki, Shikamaru, dan Ino pun sangat terkejut mendengar perkataan Boruto. Boruto melanjutkan perkataannya, ibu, istrinya juga baik-baik saja. Saat ini hanya itu yang bisa kukatakan. Mitsuki berkata, Boruto, sebenarnya kau ini siapa? Boruto menjawab, Mitsuki, menurutku sebenarnya kau bisa bersinar terang tanpa tergantung pada orang lain. Tapi seandainya kau benar-benar membutuhkan matahari, datanglah padaku kapan saja. Kemudian Mitsuki pun hanya terdiam. Di sisi lain, Ino berkata, apa maksudnya Naruto masih hidup? Shikamaru berkata, cepat pindah dari situ Boruto, ada yang ingin kubicarakan. Kemudian kini adegan pun beralih ke tempat Kawaki dan Eida berada. Di situ juga terlihat Daemon yang sedang duduk di dekat Eida. Kawaki berkata, Mitsuki sialan, di mana dia sekarang? Adegan pun kini beralih lagi. Shikamaru berkata pada Boruto, biar aku simpulkan, ingatan kami ditulis ulang menjadi seperti yang diharapkan Kawaki oleh Zeno Shinjutsu milik Eida. Boruto menjawab, ya, lalu biar ku katakan lebih dulu. Kau tidak perlu memikirkan secara detail cara kerja kemampuan Zeno. Nantinya juga kau akan lupa. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya kau mendengar penjelasan soal kemampuan ini. Sarada dan ketua kelas sudah membicarakan soal ini beberapa kali. Shikamaru sangat terkejut mendengar perkataan Boruto. Konsep Zeno itu sendiri tidak bisa melekat dalam ingatan kalian. Kau pasti akan benar-benar lupa seiring berjalannya waktu. Seperti itulah kemampuannya. Fakta bahwa aku dan Kawaki tertukar pun hanya bisa kau percaya tanpa mengandalkan logika. Kau bisa sampai pada fakta itu dengan kekuatan sendiri. Itu bukan hal yang biasa, benar-benar hebat. Bagaimana cara mengembalikannya seperti semula? Ujar Shikamaru. Boruto berkata, tidak akan kembali seperti semula. Ingatan yang telah ditulis ulang bagi kalian telah menjadi yang asli. Dan lagi, meski ingatan kalian kembali seperti semula, bukan berarti permasalahan di antara aku dan Kawaki selesai. Dia menyegel ayah, maksudku Hokage ketujuh, demi melindunginya. Tidak ada artinya kalau dia sendiri belum puas dan mau melepas segelnya atas keinginan sendiri. Bagaimanapun juga, itu hanya akan membuat hal yang sama terulang. Kalau aku ada di posisimu, untuk menyelamatkan Naruto, mungkin aku akan membunuh Kawaki, ujar Shikamaru. Dia memang berniat membunuhku, tapi aku berbeda. Aku ingin mengajarnya, lalu berbaikan. Hanya itu saja. Shikamaru berkata, aku mengerti perasaanmu, tapi Boruto, kalau kau tidak bermaksud membunuh Kawaki soal Naruto, aku ingin memintamu untuk tetap menjadi kambing hitam. Selama pengaruh Zeno berpusat pada Kawaki, aku tidak ingin membuatnya merasa dicurigai. Dengan kata lain, untuk sekarang ini, kita tidak bisa membiarkan apa yang telah dia lakukan terungkap. Kemudian, kini adegan beralih ke tempat di mana Jura berada. Jura berkata, dunia ini aneh ya. Seiring bertambahnya pengetahuan. Terus sensor